Shalom saudara, selamat pagi dan selamat berjumpa dengan kami Gereja GBI Pembaharuan Lemboroma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih, mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini untuk membangun iman kita, untuk membuat rohani kita semakin bertumbuh dan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus menuliskan dalam pembacaan kita hari ini dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa semua yang ada di dunia ini dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan itu akan berakhir. Termasuk kehidupan kita sebagai manusia akan berakhir. Dan di pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, renungan kita, saya beri judul pribadi yang dikenal oleh Bapa. Pribadi yang dikenal oleh Bapa adalah pribadi yang benar-benar memuliakan Tuhan, pribadi yang akrab dengan Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh di mana melekat dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai renungan kita bersama, kita perlu mengenal pribadi yang dikenal oleh Bapa. Yang pertama, pribadi yang dikenal oleh Bapa adalah kita haruslah menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya. Bukan dengan setengah-setengah. Bukan dengan abal-abal. Tetapi kita haruslah sungguh-sungguh. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu mempunyai sebuah kehidupan yang ditandai dengan suka mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Jadi, kesempatan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, selagi kita masih hidup ini, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dan lagi dia adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia juga menyatakan dalam kehidupannya sebagai orang percaya, memiliki pertobatan. Pertobatan merupakan satu bagian kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, lalu kita tidak bertobat, artinya kita hanya membohongi diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi kehidupan pribadi yang mengenal Tuhan. Pribadi kita sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan, haruslah kita memiliki satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Agama dan kehidupan kita tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Roh Kudus adalah yang menuntun kita. Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Kudus adalah kuasa yang lebih besar daripada kuasa dunia ini. Sehingga itu firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa Roh Kudus oleh Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar pelengkap dalam diri kita, tetapi yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran itu
sehingga kehidupan kita boleh mencapai kehidupan yang dikenal oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kepribadian yang dikenal oleh Tuhan atau dikenal oleh Bapa, bahwa kehidupan kita memiliki pribadi yang taat akan firman Tuhan. Apa artinya kehidupan kita memiliki seluruh dunia ini, seluruh kekayaan dunia ini, kita tidak taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita percaya akan Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita mengerti kehendak-kehendaknya. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang membentuk kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Apakah itu firman? Firman adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah yang hidup, yang melebihi dari segalanya. Itulah yang membuat dalam kehidupan kita mampu mengenal akan seluruh kepribadian kita, bahwa hidup kita takut akan Tuhan atau tidak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita bangun kepercayaan kita. Mari kita bangun kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Kita semakin bertobat dan semakin membangun kehidupan dengan bertobat. Yang berikutnya kita semakin saudara minta Roh Kudus melengkapi kehidupan kita, memenuhkan kita. Dan hidup kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia ini. Yang berikutnya, bahwa kehidupan kita untuk mencapai sebuah kehidupan yang benar-benar dikenal oleh Tuhan, jangan pernah kita menyampingkan tentang kebenaran firman Allah. Firman Tuhan Allah bukan tempat kita atau dasar kita untuk berbantah. Firman Tuhan bukan dasar untuk kita mengadu kemampuan kita berpikir. Tetapi firman Tuhan adalah dasar kita untuk mencapai kehidupan yang hidup, yang berkenan dan dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Allah memberkati kita semua di mana saja berada. Dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, pada saat pagi hari ini kami hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan yang percaya kepadamu di mana saja berada menjelang segala sesuatunya akan berakhir. Kiranya Tuhan tolong, kuatkan kami semua. Engkau lengkapi kami semua Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh kehidupan yang Engkau kenal. Dan kehidupan surga kekal untuk selamanya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.